SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah memudahkan langkah kaki kita untuk datang ke tempat yang mulia ini dalam satu ibadah yang sangat mulia. Setelah kita melaksanakan salat berjamaah, maka ibadah yang agung setelah itu adalah kita menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, mereka mengatakan hajatun nas ilal ilmi syar'i asyaddu hajatihim minat ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia akan makan dan minum itu tidak lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap ilmu agama. Seorang tidak memiliki ilmu, maka dia beribadah di atas kesesatan. Dan kelak apa yang dia lakukan tanpa didasari dengan ilmu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala di hari kiamat. Sebagaimana Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmu. Jangan kita mengikutinya, jangan kita melaluinya, tapi milikilah ilmu. Kenalilah dengan ilmu, karena dengan ilmu itu akan menjadi cahaya yang akan mengarahkan kita di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Karena sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para jamaah sekalian, jadikan ilmu itu sebagai kebutuhan primer, bukan perkara yang dikerjakan oke, tidak dikerjakan nggak ada masalah, bukan. Tapi jadikan itu sebagai kebutuhan primer, bahkan lebih dibutuhkan daripada sekedar makan dan minum. Pada malam hari yang berbahagia ini, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari penjelasan 3 landasan utama yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan kita masih pada pembahasan yang berkaitan dengan iman terhadap Rasul, yang mana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya para Rasul mereka adalah orang-orang yang diutus oleh Allah kepada satu kaum dengan satu syariat, kemudian mereka diperintahkan untuk mendakwakan syariat tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemudian dikatakan di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, war rusulu basyarun makhlukun, dan para rasul itu adalah manusia biasa. Mereka makhluk,
sama seperti kita. Mereka makan, mereka minum, mereka tidur, mereka menikah. Cuma bedanya para rasul itu diberikan wahyu, dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan wahyu dan mukjizat. Kalau kita apa wahyunya? Paling nama antum ya Wahyu, Pak Wahyu, Mas Wahyu. Ya. Kita tidak diberikan wahyu, tidak diberikan mukjizat. Tapi para rasul diberikan sebagai keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Laisa lahum min khasaisir rububiyyah wal uluhiyyah syai'. Dan ketahuilah mereka itu tidak memiliki kekhususan, baik itu yang berkaitan dengan rububiyah ataupun uluhiyah sedikit pun. Rububiyah mereka tidak menciptakan, tapi mereka diciptakan. Mereka tidak memberikan rizki, tetapi mereka yang diberikan rizki. Mereka tidak memberikan perlindungan, tetapi mereka yang diberikan perlindungan. Makanya di dalam sebuah sholawat yang sering dibacakan oleh sebagian kaum muslimin, ya antum kenal kok selawatnya itu, saya tidak perlu sebutkannya. Kalau antum tidak kenal, nanti antum pulang, antum buka di buku Firqah Najiyah di paling akhir, itu dibawakan sholawatnya di situ. Antum baca sholawat itu, sengaja dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, sholawat tersebut untuk antum mengenal bahwasanya sholawat yang sering dibacakan selama ini ternyata mengandung unsur kesyirikan di dalamnya. Meminta kepada Nabi untuk diberikan pertolongan, sementara Nabi tidak bisa memberikan pertolongan kecuali dengan izin dari Allah Ta'ala. Jangankan ingin memberikan pertolongan, di perang Uhud Nabi saja tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kalah, berdarah, gigi beliau copot, tumit beliau pun luka. Dan itu seperti yang disampaikan oleh beliau kepada Abdullah ibnu Abbas ketika Nabi SAW memberikan wasiat kepada Abdullah ibnu Abbas, anak yang masih kecil, masih belia, yang masih usia belasan tahun. Diwasiati oleh Nabi SAW kepadanya, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon perlindungan, memohon pertolongan, minta tolong itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia tidak bisa memberikan kita pertolongan kecuali dengan izin dari Allah. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita satu doa agar kita itu selalu memohon pertolongan kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, memohon agar Allah Ta'ala memberikan pertolongannya kepada kita. Kata Nabi SAW, ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Lihat, Nabi mensifati Allah dengan yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, yang berdiri sendiri, artinya tidak butuh kepada pertolongan makhluk untuk berdiri. Berbeda dengan kita. Kita mau ibadah saja butuh pertolongan Allah. Mau ibadah loh itu butuh pertolongan Allah. Apalagi mau melakukan pekerjaan yang lainnya. Ibadah saja butuh pertolongan Allah. Ya. Makanya disebutkan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili di dalam sebuah ceramah beliau mengatakan seperti ini, kurang lebih maknanya. Saya lupa ingat lafadznya. Ya. Tapi secara makna beliau mengatakan begini. Laisa kullu man ya'rifil khaira yuwaffaq li amali bihi wa laisa man kullu ya'rifis syarra yuwaffaq li tajannubih. Tidak semua orang yang mengetahui kebenaran dia diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan kebenaran tersebut. Dan tidak semua orang mereka mengetahui tentang keburukan, Allah memberikan dia taufik untuk menjauhi keburukan tersebut. Tidak semua. Banyak di antara kita mengerti tentang yang hak, mengerti tentang kebenaran. Apakah semua di antara kita melakukan kebenaran tersebut? Tidak.
Masih banyak yang terlewatkan dari kita, dari kebenaran yang kita fahami. Banyak di antara kita yang sudah memahami tentang sunnah, memahami tentang apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dari sekian banyak sunnah itu, coba lihat berapa persentase yang kita amalkan. Dan begitu pula sebaliknya, betapa banyak orang yang sudah mengetahui itu perbuatan yang gak boleh, itu perbuatan yang dilarang, itu dicela, tapi tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk menjauhinya. Karena semua itu butuh kepada pertolongan Allah. Kita butuh kepada pertolongan Allah. Makanya yang kita baca minimal 17 kali sehari semalam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di antara penafsiran para ulama tafsir terkait masalah itu, itulah bentuk kita benar-benar apa istilahnya ya, menampakkan betapa kita azul, littadallul. Kita itu adalah orang yang sangat rendah, hina, tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah, dan kita tidak bisa melakukan segala sesuatu baik itu berupa kebaikan atau meninggalkan keburukan, kecuali semua itu merupakan taufik dan pertolongan dari Allah. Makanya minta itu sama Allah, bukan kepada Nabi, bukan kepada malaikat. Kalau Nabi dan malaikat saja tidak boleh antum mintai, nggak boleh antum berdoa, apalagi yang selain mereka. Lalu dengan mudahnya antum dibodoh-bodohi. Ada orang berbicara dengan mayit. Ini yang bahlul yang mana ini? Yang ngomong atau antum yang hadir? Ini orang berbicara sama orang mati. Gimana ceritanya orang berbicara sama orang mati? Oh, dia wali, hatta wali. Nabi nggak bisa. Mana yang tinggi kedudukannya, Nabi atau wali? Kalau antum katakan wali itu lebih tinggi, Nabi itu bapaknya wali. Nabi itu manusia terbaik, penghulu anak Adam, Rasul, Nabi paling mulia. Itu surga nggak akan dibuka kecuali dengan kedatangan Nabi SAW. Tapi kita tidak boleh minta kepada Nabi. Tidak boleh minta kepada para nabi dan para rasul. Mereka manusia biasa, tidak memiliki kekhususan rububiyah. Tidak bisa memberikan rizki, tidak bisa memberikan pertolongan. Mereka yang meminta pertolongan kepada Allah. Mereka yang diberikan rizki, mereka yang diberikan pertolongan. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu taalaan, ketika Nabi mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad, wallahi la agni anki syai', aku ini tidak bermanfaat bagimu. Aku tidak bermanfaat bagimu. Kalau engkau datang di hari kiamat dengan mengatakan kamu adalah anak Muhammad, itu enggak ada manfaatnya. Tapi yang bermanfaat bagimu adalah engkau memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan, minta kepada Allah Ta'ala, bukan kepada aku. Kalau Nabi saja ngomong seperti itu kepada anaknya, maka alangkah sangat anehnya kalau ada, oh tenang, yang penting sebut saja nanti, saya sering ikut kajiannya Ustadz Gemma. Siapa saya? Antum bilang ikut kajian Ustadz Gemma terus diberikan syafaat gitu? Ya akhi, antum sama saya sama statusnya, sama-sama belum dijamin masuk surga, sama-sama kita tidak ngerti. Dan bisa jadi mungkin kalau kita masuk surga, dan insya Allah semoga kita masuk surga, surga antum bisa jadi lebih tinggi daripada surga saya. Tidak ngerti. Itu tidak paham. Allah memiliki keutamaan itu kan bermacam-macam. Allah berikan keutamaan itu kepada orang yang berbeda-beda. Baik, kembali ke sini. Tidak memiliki kekhususan rububiyah. Tidak menghidupkan, tidak pula mematikan. Yang dihidupkan ya kita. Kita pula dimatikan oleh Allah Ta'ala. Wal uluhiyah, tidak pula memiliki kekhususan uluhiyah. Karena kelaziman yang bisa memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan,
yang melindungi, kelazimannya berarti kita harus menyembah kepada dia. Nah, Nabi kan tidak punya. Maka tidak ada hak dan tidak boleh bagi kita untuk kita menyembah kepada para nabi, meskipun itu nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan. Sederhana. Ketika ada seorang sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, ya, Masya Allah wa syi'ta, karena kehendak Allah dan kehendakmu. Perhatikan, sederhana perkataan itu. Karena kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah. Langsung Nabi koreksi, la, Masya Allah wahda, karena kehendak Allah, bukan kehendak saya. Siapa saya? Nah, kan gitu. Langsung dikoreksi sama Nabi SAW. Bukan, katakan kehendak Allah. Semua kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Karena ketika kita mengatakan karena kehendakmu, berarti kita telah menjadikan status makhluk itu sejajar dengan Allah. Artinya dia memiliki kehendak untuk melakukan perkara yang itu di luar kemampuannya. Ini yang perlu diperhatikan jemaah sekalian. Kadang-kadang kita dapati model ucapan-ucapan seperti ini tuh banyak. Dan itu masuk ke dalam ucapan syirik kepada Allah Ta'ala. Ya, sebagian para ulama menyebutkan itu masuk ke dalam kategori syirik kecil. Tapi kalau terus dibiasakan, lama-lama dia akan menjadi syirik besar. Ya. Untung ada kamu. Nah, itu. Aku gak bisa hidup tanpamu. Waduh, repot. Masa laki-laki bilang aku tidak bisa hidup tanpamu? Aduh, banyak wanita di luar sana. Mati satu masih ada jatah antum 4. Tenang. Gak usah khawatir. Taib. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, An-Nabiyyihi Muhammadin, tentang nabinya Muhammad, wa huwa sayyidul mursalin wa a'dhamuhum jahan indallah, yang mana Nabi Muhammad ini adalah tuannya para rasul dan beliau adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-188, apa kata Allah di situ? Qul, katakan Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wala darra, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat. Perhatikan ayatnya, naf'an wala darron. Di situ Allah menggunakan kata-kata nakiroh. Nakiroh itu maksudnya umum. Untuk kalau belajar bahasa Arab ngerti, ada namanya isim nakiroh, ada isim ma'rifat. Tapi bukan ma'rifatnya sufi ya, itu harus bedakan ya. Ma'rifatnya sufi itu ya beda. Nggak tahu, mungkin antum dulu mantan ma'rifat ada? Saya kasih hadiah. Ada di sini mantan ma'rifat dulu? Enggak ada. Ya. Kalau sudah ma'rifat itu nanti sholatnya di Mekah, sholatnya di Medina. Saya belum tahu ada alat transportasi yang paling cepat selain pesawat. Antum berangkat dari Surabaya tetap 10 jam ke Medina itu, tetap 10 jam. Andai kata antum berangkat ya, taruhlah misalkan jam 8 pagi nih. Berarti kalau di sana sekitar jam 4 subuh. Ya. Berarti 10 jam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Antum berarti sampai sana nanti jam 2 siang. Antum mau sholat apa jam 2 siang? Sholat zuhur ya? Iya. Terus sholat subuhnya? Katanya sholat subuhnya di sana. Sampai sana sudah jam 2. Banyak hurufatnya. Tapi kita kembali ke sini. Naf'an wala darron. Perhatikan di situ ayat itu. Itu ada ada pelajaran penting di situ. Allah mengatakan di situ naf'an, tidak ada alif lam, tapi menggunakan nakiro. Artinya manfaat apapun, sekecil apapun manfaat itu, mau manfaat besar ataupun manfaat yang kecil, Nabi itu tidak punya. Sekedar ingin memberikan kurma kepada seorang sahabat, tapi kalau Allah tidak menghendaki, Nabi nggak bisa melakukannya.
Itu dia. Ya. Nggak bisa. Kalau Nabi saja nggak punya, apalagi kita. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Illa masya Allah, kecuali semua itu karena kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi ma massani su'. Andai kata aku mengetahui perkara yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku akan menjaga diriku dari yang namanya keburukan. Kalau Nabi tahu yang gaib, Nabi nggak kalah di perang Uhud. Nggak kalah. Nah, pernah saya cerita sama antum kan? Ada ulama kita dulu datang seorang yang katanya tahu perkara yang gaib. Dia pingin debat. Lalu apa yang dilakukan oleh ulama kita? Ditampar dia. Bang, kok kamu tampar saya? Loh, katanya kamu tahu yang gaib. Saya tampar kamu, kamu nggak tahu kalau saya mau nampar kamu. Langsung malu sendiri dia. Tapi saya tidak menyarankan antum. Ketemu sama orang, saya bisa membaca masa depan antum tampar terus, oh ini penjara nanti antum ini. Masuk dalam pasal apa itu? Penganiayaan. Penganiayaan. Oh, berat nih. Ya. Tapi kasih yang cara yang paling elegan. Mana itu? Seperti yang dilakukan oleh Syekh Albani. Syekh Albani kalau nggak salah. Ada seorang, dia mengaku bisa meramal masa depan. Meramal seseorang. Datang ke Syekh Albani. Ya Syekh, aku ingin, bukan daya, datang berdebat. Aku ingin berdebat denganmu. Karena orang ini terkenal dengan bisa meramal dan bisa mengetahui masa depan. Kata Syekh Albani, aku punya syarat. Apa syaratnya? Loh, katanya kamu tahu masa depan. Syarat saya saja kamu tidak tahu katanya. Tidak jadi debat ya. Ya kan kalau dia ngerti yang gaib kan? Oh, nggak usah ngomong, saya sudah tahu syaratnya. Kan gitu kan? Kalau masih nanya, berarti kan tidak tahu. Iya. Dalam kaidah bahasa, as-su'al yadullu ala ghairil faham. Atau adamul fahmi. Orang bertanya itu karena dia tidak tahu, itu dia kaidahnya. Orang nanya itu karena nggak tahu. Antum lagi jalan nih, lagi cari alamat, tiba-tiba nyasar. Antum nanya, berarti antum tahu atau nggak tahu itu? Antum nggak tahu. Kalau antum tahu, antum nggak akan nanya. Itu kaidah dalam bahasa itu. As-su'al yadullu ala adamil fahmi. Orang bertanya itu karena nggak ngerti. Ya, karena nggak tahu. Kalau orang sudah ngerti, dia nggak perlu bilang apa syaratnya, nggak perlu. Sudah, saya sudah tahu syaratnya. Kamu nggak usah ngomong. Masalah kan dia nggak ngerti. Dari situ kebobrokan orang kan kelihatan, bohongnya, dustanya. Maka kita katakan ya, kalau Nabi saja dia tidak tahu perkara yang gaib, tidak tahu tidak memiliki kemampuan untuk selalu mendapatkan manfaat dan menjauhkan diri dari mudarat, apalagi manusia selain Nabi. Nah, itu maksudnya. Maka mereka lebih jauh dari tidak mengetahui perkara-perkara tersebut. Karena mereka adalah bukan Nabi. Ya. Makanya kata seorang penyair, apa kata seorang penyair? Kalau tidak salah ini dibawakan oleh Abul Atahiyah kalau nggak salah. Saya lupa ingat ya. Ini syair-syair jahiliyah dahulu kalau nggak salah. Kata seorang penyair, wa a'lamu ma fil yaumi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi godin amin. Aku mengetahui perkara yang kemarin dan yang sedang aku alami, sementara yang esok hari aku tidak mengetahuinya karena aku tidak punya ilmu. Paham maksudnya ya? Ya. Nggak tahu kita. Nggak usah yang besok lah. Nanti jam 9 antum makan apa? Antum hanya bisa berencana, tapi nanti kan fixnya nanti jam 9 baru ketahuan. Bisa jadi antum nggak makan-makan. Karena nggak punya uang. Apalagi akhir bulan nih mahasiswa ya. Mana mahasiswa? Ya. Oh tenang Ustaz, kita sudah punya kaidah. Awal bulan makan enak, akhir bulan sikat mie instan sama telur. Iya pantesan kita ini keropos semua ya, mie instan terus. Ya. Nah itu dia. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Al-Jin
ayat yang ke-21 sampai 22. Allah berfirman, Qul inilah amliku lakum darran wala rasyada. Sesungguhnya aku tidak memiliki bagi kalian darra, keburukan, wala rasyada, petunjuk untuk supaya kalian pasti dapat petunjuk. Nabi itu hanya mampu mengarahkan, tapi tidak bisa menjadikan orang itu pasti dapat petunjuk. Mana contohnya? Abu Thalib. Abu Thalib kurang apa Abu Thalib itu coba? Kurang cerdas. Abu Thalib orangnya cerdas, pintar. Orang-orang dulu, orang-orang Quraisy dulu itu cerdas, tajam pemikirannya. Kalau antum bilang Abu Thalib tidak cerdas, nggak mungkin dia jadi pemimpin kaum. Apakah ada pemimpin kaum itu bahlul? Ya di zaman sekarang ada mungkin. Tapi zaman dulu nggak ada ceritanya pemimpin kaum itu bahlul. Nggak ada pemimpin kaum yang bodoh, nggak ada. Abu Thalib, Sumamah bin Usal, pemimpin kabilah Daus, yang sebelum dia masuk Islam mengatakan kepada dirinya, aku tahu bahasa Arab itu seperti apa, bagaimana gaya bahasa Arab itu seperti apa, bahasa syair itu seperti apa. Tapi yang dikatakan Muhammad itu bukan bahasa Arab biasa, itu bukan ucapan manusia, itu adalah ucapan dari Sang Pencipta. Tuh, Sumamah bin Usal, cerdas dia. Tidak ada ceritanya pemimpin kaum itu bodoh. Iya, zaman sekarang mungkin ada, zaman dulu nggak ada. Cerdas orangnya. Abu Jahal, meskipun namanya Abu Jahal, tapi dia adalah orang yang memiliki zul hikmah. Ya, dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kenapa dinamakan Abu Jahal? Karena kecerdasannya tidak dia gunakan untuk beriman kepada Allah. Itu dia namanya, kenapa namanya Abu Jahal? Dia cerdas, tapi kecerdasannya dia tidak gunakan untuk kebaikan. Maka diberikan laqab oleh Nabi SAW, bapak kebodohan. Bukan dia bodoh, enggak bodoh dia sebenarnya. Tapi karena kecerdasan dia tidak gunakan untuk beriman. Ya, Abu Jahal didengar ucapannya oleh kaumnya. Bagaimana Utbah ibnu Rabi'ah, Al-Mughira, ya, Al-Walid, bapaknya Khalid, orang-orang yang cerdas. Termasuk Abu Thalib. Coba perhatikan Abu Thalib itu. Kurang apa Abu Thalib itu coba? Cerdas. Apakah dia tidak tahu tentang agama Muhammad? Tahu. Dia punya syair. Sampai-sampai dia bersyair, wa alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah. Aku tahu agama di bawah Muhammad ini sebaik-baik agama yang pernah aku temui. Enggak ada agama yang lebih baik daripada Muhammad itu. Makanya ketika Ali datang ke rumah bertemu Abu Thalib, ya, Abu Thalib bilang sama Ali bin Abi Thalib yang masih kecil waktu itu. Kata Abu Thalib, "Ya Ali, kaifa tarakta ibna ammik?" Gimana engkau meninggalkan pamanmu, kondisi sepupumu? Gimana kondisinya? Maka dia bercerita, al-iman, al-wahyu, al-islam, al-Quran. Apa kata Abu Thalib? Kif, sebentar. Al-Quran, wahyu, iman, Islam, laqad aksarta. Coba jelaskan sedikit demi sedikit kepadaku. Dia mau mendengar Abu Thalib itu. Tapi apa yang dia menyebabkan dia tidak masuk Islam? Bukan karena dia tidak mengetahui tentang agama Muhammad, tidak. Gara-gara sohib. Ya, sohib. Makanya salah dalam memilih sohib itu berakibat kepada bisa kita jauh dari yang namanya petunjuk. Makanya kata orang Arab itu as-sahibus sahib. Teman itu menarik. Teman itu menarik. Maka jangan sampai salah di dalam memilih teman. Karena kalau salah dalam memilih teman, itu akan berdampak kepada bisa jadi teman itu mewarnai kita kepada keburukan kalau kita tidak memiliki ilmu yang kuat. Atau bisa yang kita mewarnai dia kepada kebaikan kalau hujah kita lebih kuat daripada orang tersebut. Namun ya kita dapati, betapa banyak orang sudah ngaji salah milih teman, akhirnya dia keluar. Ya, tidak menjaga hidayah. Baik. Kita kembali ke cerita tadi. Lihat kurang apa coba? Cuma Allah ingin memberikan pelajaran kepada manusia
Kalau sekelas Nabi saja tidak bisa menjadikan pamannya masuk Islam, apalagi sekelas kita. Nah, itu maksudnya. Kurang apa Nabi itu? Nabi, wahyu, ya. Orang yang memiliki kalam yang indah, jamil, perkataan-perkataan yang luar biasa. Orang kalau mendengar ucapan Nabi SAW, sebagaimana kata Utbah ibn Rabi'ah, kada qalbuhu an yatir. Hampir-hampir hati orang mendengar ucapan Muhammad itu terbang. Saking indahnya ucapan Nabi Muhammad SAW itu. Kalau kita kan bukan indah, luar binasa kalau kita. Ya. Tapi Allah ingin mengajarkan kepada kita. Nih Nabi loh. Nabi Muhammad tidak bisa menjadikan pamannya masuk ke dalam agama Islam. Tidak bisa. Semua itu di tangan Allah Ta'ala. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Qul inni la yujirani minallahi ahadun wala ajida min dunihi multahada. Semua itu kembali kepada Allah. Ya. Semua itu kehendak Allah. Kita tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Nah, kemudian dikatakan di sini. Wa talhaquhum asaisul basyariyah minal marad, yang mana para rasul mereka itu memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Mana contohnya? Sakit. Rasul sakit. Sakit nggak Rasul itu? Sakit. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Aisyah, kami kalau para nabi ini sakit 3 kali lipat daripada manusia biasa. Antum kalau sakit 39 derajat berarti kali 3 para nabi itu. Itu aja 39,5 sudah banyak yang step itu. Kejang-kejang itu. Iya. Coba antum lihat, kadang sebagian anak yang imunnya kurang bagus itu, ketika panasnya sudah sampai pada derajat 39,7, 39,8, itu mulai step dia anak itu. Dan itu kalau antum nggak tangani bahaya loh jemaah. Maka jangan biarkan anak itu di atas itu panasnya, bahaya. Saya berbicara kan berdasarkan pengalaman, saya bukan dokter loh ya. Di sini ada kok orang-orang kedokteran, tapi saya berbicara berdasarkan pengalaman. Tapi kalau imunnya kuat, Ustaz imunnya kuat, diserahkan sama Allah. Ini namanya kata Imam Ibnu Abi Iz Al-Hanafi, ini namanya orang yang segini. Saya ngomong lah ya, saya kasih contoh aja, gini. Ya antum anak antum sakit, ya antum pergi ke dokter, bawa. Ya. Antum bawa ke dokter. Ustaz syirik bawa ke dokter, siapa bilang ya akhi? Kecuali antum bawa ke dukun beranak. Salah, kenapa nggak bawa dukun beranak? Antum bawa ke dukun, orang pintar, bahkan banyak orang-orang, Ustaz gimana hukumnya kita berobat dengan pengobatan alternatif? Yang antum boleh pakai alternatif itu jalur alternatif. Kalau pengobatan nggak usah pakai pengobatan alternatif. Kalau jalur alternatif boleh. Antum mau pulang Sidoarjo nih, lewat Ahmad Yani terus ya masuk Bundaran Waru sana segala macam ya, saya sakit hati tadi macet sana tadi tuh. Orang-orang subhanallah. Kok takdir lah dari Allah Ta'ala ya. Antum pulang macet misalkan nih, antum tahu jalur alternatif, boleh kalau itu. Tapi kalau pengobatan nggak boleh alternatif jemaah sekalian. Apalagi itu pengobatan alternatif yang sifatnya kesyirikan kepada Allah, jampi-jampi, nanti bawa ayam mati terbang, ya. Terus bawa apa lagi kan? Masih mendingan ayam mati terbang, burung mati terbang. Burung mati terbang, bawa air ini, nanti segala macam. Nanti dibawakan kembang 7 rupa, dijampi-jampi, pengobatan seperti itu bukan pengobatan yang disyariatkan, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antum berhenti, itu termasuk perkara yang bisa mengeluarkan orang dari Islam, bagian daripada perdukunan. Tak boleh. Jauhkan diri antum. Tak boleh jemaah sekalian. Ya. Nah, marot, sakit. Ya. Sakit. Nabi sakit sebagaimana kita sakit. Wal maut, Nabi mati, meninggal. Nabi meninggal.
Namanya Tuhan kan tidak meninggal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya dalam ayat kursi. Allah itu maha hidup. Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kematian. Allah itu ada tanpa ada yang sebelumnya. Ya, nggak ada yang menciptakan Allah. Kita yang diciptakan oleh Allah Taala. Wal hajati ila ta'ami wasyarab. Begitu pula para nabi itu butuh kepada makan dan minum. Tuhan nggak butuh makan dan minum. Gimana ceritanya Tuhan makan dan minum? Sementara Allah Taala mengatakan dalam Al-Quran, Innam la duridu minkum afwan. Gimana dalam surat Az-Zariyat itu? Ya. Setelah Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wala uridu minhum ayyut'imun. Kami tidak butuh kepada mereka memberikan kami rizki, tidak butuh kepada mereka untuk memberikan kami makan. Kami yang beri makan kepada manusia itu. Nah dari sini antum tidak usah khawatir takut tidak diberikan makan sama Allah Ta'ala. Yang penting antum berusaha, antum berdoa. Terlalu banyak kisah-kisah yang nyata yang di zaman ini datang cerita sama saya pribadi. Dia ngomong, Ustadz, ada satu ikhwan, dia cerita begini, Ustadz, saya malam ini Ustadz, malam itu tidak punya uang sama sekali. Susu anak habis, pampers anak habis. Saya hanya bisa melakukan apa? Saya bangun sholat malam, saya nangis sama Allah Ta'ala, saya minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya rizki. Karena dia sudah meninggalkan perkara yang haram, dia sudah ngaji meninggalkan yang haram. Benar-benar dia pada puncak butuhnya kepada Allah. Dia menangis, dia bermunajat kepada Allah di malam hari. Akhirnya dia tertidur. Keesokan paginya ngapain? Ditelepon, Pak, bisa ketemu saya? Bisa. Pergi ketemu, ditawarin pekerjaan, langsung dikasih uang pada waktu itu 100 juta. Ngomong sendiri orang. Dan hari ini dia Masya Allah, orangnya luar biasa sekarang. Dia tidak pernah melupakan apa yang dia rasakan pada waktu itu. Apakah Allah tidur untuk melihat kemampuan, untuk melihat usaha kita? Tidak. Makanya saya bilang, sering saya sampaikan, orang yang beriman itu bermainnya bukan di kelas yang rendah, dia bermain pada kelas yang tinggi, dia bermain pada kelas yang ibarat kata kalau antum ya naik pesawat, sudah antum tidak bermain di kelas ekonomi, tapi antum bermain di first class-nya. Di situ antum bermain, orang beriman itu. Benar-benar antum bermunajat, antum serahkan diri antum sama Allah Ta'ala. Antum berusaha, antum serahkan diri antum kepada Allah, antum menangis di hadapan Allah Ta'ala. Tenang. Allah yang akan memberikan antum segalanya. Ini bukan satu orang yang cerita sama saya. Ini salah satu yang sering datang ngobrol sama saya. Ya. Tidak punya uang. Uang jangankan uang untuk beli ya susu, pampers anaknya. Sekedar untuk beli bensin 1 liter untuk keliling besok cari pekerjaan, gak punya dia. Gak punya. Tapi dia bangun. Dia nangis di hadapan Allah Ta'ala. Dia bermain pada level yang tinggi. Makanya coba apa kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa itaiz zakah yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ini dia permainan kualitas orang beriman tuh di sini. Yaitu mereka-mereka yang punya usaha, punya perniagaan. Ya. Tapi mereka tidak lupa untuk beribadah kepada Allah. Apa yang mereka miliki dari urusan dunia tidak melalaikan mereka dari beribadah kepada Allah. Mereka berzikir, mereka sholat. Mereka itu mengeluarkan zakat. Karena mereka sadar akan satu hari mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering saya motivasi sama antum. Bermainlah pada level itu. Jangan bermain pada level rendah. Antum ibarat kata pemain ya, antum jangan bermain di beginner, bermainlah pada pro. Antum ini sudah ibarat kalau pemain bola ya, antum sudah di top player sudah. Antum sudah tidak bermain lagi pada liga kampung, antum sudah bermain pada liga supernya sudah, bermain di situ.
Kalau antum bermain di liga kampung ya, bedanya sama kita baru penuntut ilmu tinggi. Ya, azan dulu. Insyaallah kita lanjut ke slide.
Baik. Kita lanjutkan sedikit. Wa ghairi dzalik, dan yang selainnya dari apa-apa yang menjadi sifat-sifat manusia, makan, tidur. Nabi tidur. Makanya Nabi SAW ketika mendengar 3 orang yang datang kepada istri-istri beliau bertanya tentang amalan beliau, lalu salah satu di antaranya mengatakan, amma ana fa usalli lailan wala anam, adapun aku akan salat selamanya dan tidak pernah tidur. Maka Nabi langsung mengatakan kepada orang tersebut, ya, ana atqakum billah, aku orang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Amma ana fa usalli wa anam, saya salat dan saya tidur. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu seorang manusia karena beliau tertidur. Beliau tidur. Ya, beliau tidur. Di antaranya juga manusia itu memiliki sifat lalai. Ya, kita sering lalai. Lalai dan dilalaikan. Bagaimana ketika perang Khandaq, Nabi menggali parit itu sampai lupa untuk melaksanakan sholat asar. Ya. Sementara kan, ya, Allah itu tidak memiliki sifat lupa. Ya. Inna rabbaka laisa rabbaka nasiya. Ya, apa ayatnya itu lupa saya. Tuhanmu tidak lupa. Ya, tidak kayak kita lupa. Apalagi utang. Utang 100.000 lupa. Kita 50.000 Ustaz. Iya. Lupa. Nah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, an Ibrahim alaihissalam, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam fi wasfihi li rabbih. Iya. Ketika Nabi Ibrahim mensifati Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 79 sampai 81, Allah mengatakan, "Walladzi huwa yut'imuni wa yaskin." Dan dialah Allah yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Dia yang menyembuhkan. Dia yang menyembuhkan. Cuma manusia mengambil sebab. Ingat, berobat, datang ke dokter, itu sebab. Bukan itu yang menyembuhkan. Itu sebab. Makanya kata Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi, beliau mengatakan, sebentar, saya ingat dulu awal-awalnya. Bersandar kepada sebab itu merupakan syirik fir rububiyah. Syirik kepada Allah Ta'ala dalam rububiyah kalau tidak salah. Wa tarkus sabab, sementara meninggalkan sebab, padahal itu sebab untuk mendapatkan sesuatu. Wa huwa qadhun fil akal. Ini adalah orang yang, yaitu tadi agak gini itu loh. Ada orang pingin punya anak tapi tidak mau nikah. Ada orang pingin kenyang tapi dia tidak mau makan. Ada orang pingin pintar, pingin alim tapi nggak mau belajar. Nggak bisa. Harus ngambil sebab. Terlepas nanti sebabnya itu bisa menghantarkan kita kepada tujuan atau tidak, itu kembali kepada taufik dari Allah. Sebagaimana kata seorang penyair, kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tastahi sufun. Betapa banyak orang memiliki keinginan, angan-angan. Dia ingin menggapai sesuatu yang dia inginkan tersebut, akan tetapi namanya angin itu terkadang berhembus ke arah yang berlawanan dari tujuan kapal itu kemana dia mau berlayar. Dia mau berlayar ke selatan, anginnya ke utara. Kan begitu kan? Iya. Dia mau berlayar ke timur, tapi anginnya ke barat. Kita kadang-kadang memiliki angan-angan keinginan seperti itu. Tapi Allah tidak selalu menghembuskan angin itu ke arah yang kita inginkan. Antum naikin layar, kayaknya anginnya di sana, ternyata anginnya di sana. Itu konsep hidup coba. Antum kalau pahami ini, aman hidup, tenang, nyaman hidup itu. Tidak ada yang perlu antum takutkan. Yang penting antum pahami konsep ini. Karena angin itu tidak selalu sefrekuensi dengan apa yang kita inginkan. Ya.
Kapal itu kan berlayar kan ke arah kemana arah angin berjalan. Itu kan zaman dulu ya. Kalau sekarang kan pakai mesin. Dulu kan pakai layar kan. Nah, ini penyair ini ngomong ketika zaman itu. Ya kalau sekarang ya angin mau arah utara selatan ya terserah. Wong antum pakai mesin kok. Cuma yang antum sepakati pasti kemana ombak itu berhembus ke situ antum berjalan. Karena kalau antum terjang ombak bahaya. Yang ada nanti antum buat orang pakai baju pelampung semua itu. Ya. Nah kata Allah Taala di sini, wa idam maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang memberikan kesembuhan. Makanya harus mengambil sebab kesembuhan itu, berobat ke dokter atau mengambil pengobatan yang sifatnya syar'i yang datang dari agama, seperti mungkin minum habatus sauda atau mungkin meminum air zam-zam. Karena sebagaimana kata Nabi SAW, ma'u zamzama lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat yang minum. Antum niatnya kaya, dapat kaya insya Allah. Tapi harus kerja juga. Saya sudah minum air zam-zam, tapi gak kaya-kaya. Lah iya antum ya pelongo di rumah gitu gak kerja. Ya podo ae, sami mawon Pak. Sing ini ote-ote, ini bakwan. Tidak ada bedanya. Ya harus kerja. Ustaz, saya sudah minum air zam-zam. Saya berharap dapat jodoh. Tapi antum tidak berusaha untuk memberikan CV antum kepada orang yang antum senangi. Ya nggak ada ceritanya kayak gitu. Nah. Kadang-kadang pemuda itu ya perlu dikasih bensin biar dia semangat gitu loh. Ini pemuda zaman sekarang ini, saya gemas sendiri kalau lihatnya tuh. Semangat gitu loh jadi pemuda itu. Tunjukin antum jiwa muda. Karena jiwa muda itu adalah as-sinnul quwah. Jiwa yang menunjukkan kekuatan. Fisik yang kuat. Semangat yang kuat. Sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyebutkan usia manusia itu 4. Terbagi 4. Yang pertama disebut dengan sinnut tufula namanya. Usia anak kecil. Itu diawali dari kita baru lahir sampai usia balik. Setelah itu namanya sinnus syabab. Usia pemuda. Ini usia balik sampai usia 40 tahun. Jadi kalau ada antum, di antara antum sekarang nih ya, usianya 39 tahun, 11 bulan, 28 hari, masih muda antum. Ya, tinggal berapa hari berarti? Masih muda. Ya. Bila pun antum bertegas, antum jangan panggil saya tua, saya masih muda, tinggal 2 hari. Yang ketiga itu namanya sinul kuhula. Sinul kuhula itu dari 40 ke 60. Ini disebut dengan pratua. Ya antum enggak mau dibilang tua kan? Ya udah pratua aja. Kalau bahasa saya jelita. Jelang 50 tahun. Kalau sudah lebih 50 tahun lolita. Lolos 50 tahun. Kalau saya batita. Baru 30 tahun. Ya. Sedangkan usia yang paling tua sinnu syuyukh, itu usia 60 tahun ke atas. Kata Imam Ibnu Hajar, itulah usia di mana seorang harus waspada karena ini menjadi titik terakhir orang itu ditentukan apakah dia meninggal dalam kondisi husnul khotimah atau meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Tidak ada artinya antum beramal selama 65 tahun sementara 1 hari antum beramal keburukan dan antum meninggal dalam kondisi su'ul khotimah, nggak ada manfaatnya. Tapi tidak ada masalah. Dahulu antum beramal buruk, tapi ternyata di akhir kehidupan antum adalah orang yang kembali kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sebagaimana nasihat Fudail bin Iyad, ahsin fima baki yukfar laka ma qad madha. Perbaikilah sisa dari usiamu. Ketika engkau memperbaiki sisa dari usiamu, yang terdahulu diampuni sama Allah dan engkau akan dimasukkan ke dalam kategori orang-orang yang meninggalkan dunia ini dalam kondisi baik. Kemudian apa kata Allah setelah itu di ayat 81? Walladzina yumituni tsumma yuhyin, dan dialah yang menghidupkan dan mematikan aku. Itulah Allah. Sementara kita kan tidak bisa semua itu. Bukan kita yang memberikan rizki, kita yang diberikan rizki. Bukan kita yang memberikan makan, kita diberikan makan sama Allah. Bukan kita yang menghidupkan, kita yang dihidupkan. Kita pula dimatikan, bukan kita yang mematikan. Maka kalau kita sudah mengetahui diri kita dan para nabi memiliki sifat yang demikian,
maka fix mereka itu hanya manusia biasa, dan perbedaannya hanya diberikan apa? Wahyu dan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.